Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Rangga Pratama dari Prodi TI 2. Pengertian arus, tegangan, dan daya. Pengertian daya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, daya adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak dalam ilmu fisika. Daya adalah energi yang digunakan tiap waktu. Dalam satuan SI, satuan daya adalah joule atau second atau watt. Jenis-jenis daya. Yang pertama yaitu daya nyata atau disimpulkan T. Daya nyata merupakan daya sebenarnya yang dibutuhkan oleh beban listrik atau peralatan rumah tangga. Satuan daya nyata adalah watt. Yang kedua adalah daya reaktif atau disimpulkan Q. Daya reaktif merupakan daya tidak berguna sehingga tidak dapat dirubah menjadi tenaga, akan tetapi diperlukan untuk proses transmisi energi listrik pada beban. Yang selanjutnya adalah daya semu. Daya semu ataupun juga dikenal dalam bahasa Inggris apparent power adalah hasil dari tegangan efektif atau root main score dengan arus reaktif. Root main score. Pengertian dari arus. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan, sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Dan pengertian arus AC dan DC. Arus AC adalah altering current atau arus bolak-balik dalam suatu dinamo. Yang kedua adalah arus DC. Arus DC adalah directing current atau dinamo arus searah dalam sebuah dinamo. Pengertian tegangan. Tegangan adalah tegangan yang bekerja dalam elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Komponen-komponen dari elektronika. Yang pertama adalah resistor. Resistor berfungsi sebagai penghambat arus yang mengalir dalam rangkaian listrik. Satuan yang digunakan adalah UHM. Selain itu, nilai resistor ini diwakili dengan kode, angka atau gelang warna yang bisa di badan resistor. Hambatan resistor juga sering disebut dengan resistensi atau resistance. Beberapa jenis dari resistor elektronika adalah mempunyai nilai yang tetap, nilai bisa diatur. Untuk jenis resistor yang satu ini sering disebut dengan variabel resistor atau potensiometer. Yang kedua adalah resistor mempunyai nilai yang berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya. Jenis resistor tersebut sering dengan LDR. Pada resistor satu ini mempunyai nilai yang bisa berubah sesuai dengan perubahan resistor. Jenis ini juga sering disebut dengan PTC. Dan simbol yang digunakan adalah seperti yang ada di gambar. Dan yang selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor atau yang sering disebut dengan kondensator elektronika adalah komponen pasif yang menyimpan energi atau muatan listrik di dalam sementara waktu. Untuk satuannya yaitu farad. Fungsi dari kapasitor adalah bisa memilih gelombang atau gelombang audio di rangkaian tuner. Ada beberapa jenis kapasitor elektronika adalah kapasitor mempunyai nilai yang tetap
dan tidak berpolaritas berdasarkan di dalam bahan pembuatannya. Maka kapasitor mempunyai nilai yang tetap dan terdiri dari kertas, mika, polyester, dan keramik. Kapasitor mempunyai nilai yang tetap. Ada beberapa jenisnya, yaitu kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Kapasitor yang nilainya bisa diatur. Untuk jenis kapasitor ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Dan simbol yang digunakan adalah seperti ini, yang tertera di gambar. Dan yang ketiga adalah induktor. Induktor sering disebut dengan komponen elektronika pasif yang mempunyai fungsi sebagai pengatur frekuensi. Untuk satuannya yaitu Henry. Induktor atau koil ini banyak ditemukan di peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner atau pesawat radio. Beberapa jenis induktor elektronika adalah nilainya tetap, nilainya bisa diatur atau sering disebut dengan coil variable, dan untuk simbol yang digunakan adalah seperti yang ada di gambar. Dan selanjutnya adalah dioda. Dioda adalah komponen aktif yang mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah. Selain itu, untuk dioda sendiri juga bisa menghambat arus listrik dari arah yang sebaliknya. Untuk satuannya yaitu ampere dan volt. Ada dua jenis dioda yang harus diketahui, yaitu anoda dan katoda. Berdasarkan fungsinya, untuk dioda sendiri mempunyai beberapa fungsi seperti berikut. Dioda biasa atau penyearah pada umumnya terbuat dari silikon dan mempunyai fungsi sebagai penyearah arus bolak-balik. Yang kedua adalah dioda Zener, mempunyai fungsi untuk mengamankan rangkaian setelah tegangan yang sudah ditentukan oleh dioda Zener. Yang ketiga LED adalah dioda emisi cahaya yang bisa memancarkan cahaya monokromatik. Yang keempat adalah dioda foto. Dioda foto adalah dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai alat sensor. Yang kelima adalah dioda supply. Dioda supply adalah dioda yang mempunyai fungsi sebagai pengendali. Yang keenam adalah dioda laser. Dioda laser elektronika adalah yang bisa memancarkan cahaya. Yang ketujuh, dioda Schottky. Dioda Schottky adalah jenis dioda yang mempunyai tegangan rendah. Yang kedelapan adalah dioda varaktor. Dioda varaktor merupakan dioda yang mempunyai sifat kapasitas secara berubah-ubah dan sesuai dengan tegangan yang diberikan. Nah, itulah dia penjelasan secara lengkap mengenai macam-macam komponen-komponen elektronika yang harus diketahui oleh khalayak masyarakat. Besar harapan dengan adanya penjelasan di atas bisa membantu Anda yang akan melakukan perbaikan pada jenis elektronik. Dan untuk simbol yang digunakan adalah yang seperti di gambar tersebut. Selanjutnya, transistor. Transistor adalah komponen sekunduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Untuk satuannya adalah ampere dan volt dan ohm. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor untuk berbagai kebutuhan dalam rangkaiannya. Perangkat-perangkat elektronik yang dimaksud tersebut seperti televisi, komputer, ponsel, audio amplifier, audio player, video player, konsol game, power supply, dan lain-lainnya. Dan untuk simbol yang digunakan adalah yang seperti di gambar tersebut. Selanjutnya nomor 6 adalah IC, Integrated Circuit, adalah komponen elektronika aktif yang mengintegrasikan ratusan bahkan ribuan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor menjadi satu rangkaian dalam sebuah kemasan kecil. Untuk satuan yang digunakan adalah chip D. Dan untuk simbol yang digunakan yang tertera seperti di gambar. Yang ketujuh adalah saklar.
Saklar adalah sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Dan untuk satuan yang digunakan adalah watt, volt, dan ampere. Dan simbol yang digunakan adalah yang seperti di gambar tersebut. Yang kedelapan adalah speaker. Speaker adalah penghubung hasil induksi kepada konus. Kumparan speaker adalah serangkaian magnet yang bisa menghasilkan arus ketika sudah mengalami proses induksi. Maka keduanya akan mengalirkan arus untuk disalurkan ke konus. Konus speaker adalah berfungsi menghasilkan gelombang. Satuan yang digunakan pada speaker yaitu watt dan ohm. Dan untuk simbol yang digunakan adalah yang tertera seperti di gambar. Dan selanjutnya nomor 9 adalah kabel. Kabel adalah media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari komponen dan isolator dalam satu untaian kabel. Terdapat dua komponen penting yaitu komponen induktor dan isolator. Untuk satuannya yaitu meter, kilometer atau kaki, dan ampere volt. Dan untuk simbol yang digunakan adalah yang ada di gambar. Yang ke-10 adalah potensiometer. Yang potensiometer adalah biasanya digunakan pada pengaturan volume suara, pengaturan kecerahan lampu, pengaturan kecepatan mutaran motor, dan sebagainya. Untuk satuan yaitu ohm. Dan simbol yang digunakan adalah yang seperti ada di gambar tersebut. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.